Selamat sore pemirsa yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta J. Awan Datu. Tapi sebelumnya kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan indah pada sore hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati akan mendengar. Biar firman-Mu yang Engkau mau sampaikan betul-betul tertanam dalam tanah hati kami yang paling dalam, bertumbuh berbuah. Kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan siap untuk mendengar firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Ku punya Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku, Dia tahu air mataku, dan dengan roh aku ku punya Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku, Dia tahu air mataku,
dan dengar doaku, dan dengar doaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat bertemu lagi pada petang hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian dari siswa Sekolah Alkitab Cianjur mengenai kita mempunyai pencipta dan kita mempunyai Bapa yang mengenal segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini saya ingin membaca dari Mazmur pasal 139. Bunyinya demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku ketika aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku menggalinya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Dalam Mazmur ini, Daud menuliskan kekagumannya, ketidakmampuannya untuk menjangkau Sang Pencipta. Kita semua ada penciptanya. Kita memiliki seorang pencipta yang mengerti segala kebutuhan kita. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Sedangkan Daud tidak pernah bisa menjangkau pengenalan akan Tuhan. Hanya sedikit saja dia mengerti apa yang Tuhan bukakan kepada dia. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya siapa Allah atau Tuhan kita, sungguh dia tidak mampu menghadapi itu. Tetapi dalam ayat 1 dikatakan, Engkau mengenal aku. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, pada saat itulah nanti aku akan mengenal dia sama seperti dia mengenal aku. Dari zaman Raja Daud yang
mengatakan Tuhan mengenal dia. Dan Paulus yang menulis, yang dikatakan, satu kali aku akan mengenal Tuhan sama seperti dia mengenal aku. Sekarang tidak mungkin. Kita tidak mungkin tahu. Kita hanya tahu sejarah. Kita tidak mungkin tahu hari depan kita. Kita tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi 1 minggu setelah ini, 2 minggu setelah ini. Kita tidak tahu. Tetapi lebih jauh Raja Daud berkata, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Bayangkan saudara, saudara duduk saja Tuhan tahu. Saudara berdiri dari tempat duduk sudah Tuhan tahu. Pergerakan kita tidak luput dari pantauan Tuhan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 7 miliar manusia, semuanya pikirannya diketahui dari jauh. Karena surga itu adalah tempat yang jauh dari bumi, sangat berbeda. Tapi Tuhan sanggup mengerti, mengenal pikirannya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Berjalan, berbaring, perjalanan kita, dia maklumi. Saudara, surat Petrus menulis, kita sudah ada di hati Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebelum bumi ada. Sebelum bumi diciptakan. Dia sudah jauh melihat ke depan. Mengenal kita. Mengenal gerak-gerik hidup kita. Itu sebabnya tidak ada yang patut kita takutkan. Apa yang kita sedang hadapi sekarang, apa yang kita sedang alami sekarang, menghadapi satu wabah yang mendunia, kita tidak usah takut. Sebab dia berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum saya khotbah, dia sudah tahu apa yang saya akan khotbah, apa yang saya akan bicara, dari kitab mana saya akan bicara. Dialah Tuhan kita itu. Nah, Yesus yang diajarkan di sekolah-sekolah teologi tidak bisa menggantikan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Yesus yang memelihara orang buta. Yesus yang membangkitkan orang mati. Yesus yang menjawab segala kebutuhan kehidupan kita. Yesus yang membuka tangannya menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita baca firman Allah sangat jauh. Karena dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sebelum kita bicara, masih di pikiran, Tuhan sudah tahu apa yang kita akan bicarakan. Lalu ayat 5 berkata, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini yang menjadi penghiburan bagi saya. Dari depan dan dari belakang, dia mengurung kita. Dari atas dia taruh tangannya di atas kehidupan kita. Berarti kita ada pada tempat yang aman. Yang sangat-sangat aman. Tadi pagi saya katakan mengenai Siopao, yaitu tenang, diam, damai, ya, dari keributan. Tetapi sekarang saudara-saudara, dia katakan, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lalu ayat 6 dia sambung. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
such knowledge is too wonderful to me. Wonderful, ajaib saja sudah ajaib. Tapi Tuhan kita itu lebih dari ajaib. Lebih dari keajaiban. Dialah Tuhan yang Maha Tahu. Dialah Tuhan yang Maha Hadir. Dialah Tuhan yang Maha menjaga kita, Maha melindungi kita. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Goliat boleh dikalahkan. Dia menjadi raja 40 tahun dari kerajaan Israel. Tapi untuk menjangkau hatinya Tuhan, untuk menjangkau Allah yang Maha Besar itu, dia bilang terlalu tinggi, aku tidak sanggup mencapainya. Ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, kita tidak bisa lari. Kita bisa merayakan hari kelahiran kita. Tapi saudara tidak bisa menyanyikan hari kematian. Kapan, hari apa, tanggal, jam berapa saudara akan meninggal, kita tidak tahu. Itu dalam rahasia Tuhan. Bayangkan kalau saudara bisa mengetahui kapan meninggal. Orang yang gemuk pun bisa jadi kurus. Orang yang beruang pun bisa jadi tidak bahagia. Karena apa? Karena tidak mampu dia menghadapi hari depan tanpa Tuhan. Lebih jauh Raja Daud berkata, jika aku mendaki langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi di tempat yang maha tinggi. Umpamanya saudara bisa mendaki langit, Tuhan ada di sana. Saudara taruh tempat tidur saudara pada dunia orang mati, di sana pun ada. Dimanapun, di dunia, di kekekalan, dimanapun, di sudut mana, dia maha hadir. Jangan saudara kira Tuhan tidak tahu apa yang terjadi di dunia sekarang. Jangan saudara menganggap Tuhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dunia sekarang. Dia tahu persoalan-persoalan kita. Sampai Injil Lukas berkata, rambut di kepalamu pun sudah terhitung, sudah terdaftar. Saya sudah ketemu banyak profesor, tetapi tidak pernah saya ketemu profesor yang mengetahui berapa lembar rambut yang ada di kepala manusia. Tapi Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun sudah terhitung. Tidak ada satu rambut yang akan jatuh kalau tidak ada dalam kehendak Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha menghitung, Tuhan maha menghargai, Tuhan maha menolong, Tuhan maha dari segala maha. Dia maha kuasa, maha hadir, maha besar, maha tinggi, maha menolong, maha memberi, maha melindungi, maha menutup kita, maha menyelimuti, maha menghangatkan. Kita ini punya pencipta. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu
akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini menjadi penghiburan kita sekalian, khususnya menjadi penghiburan bagi saya. Jika saya bisa terbang, katanya, dengan sayap fajar. Bahasa Inggris, if I ascend into heaven, if I take the wings of the morning, kalau aku mengambil sayap-sayap fajar. Dikatakan lebih jauh, dia berkata, and dwell in the uttermost parts of the sea, di ujung paling ujung dari laut. Lalu dikatakan juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Pertama, menuntun, sama seperti seorang bapak menuntun anaknya yang kecil, sama seperti seorang kakek menuntun cucunya yang lucu kecil. Dia tuntun karena tidak mampu berjalan sendiri. Tetapi lebih jauh, bukan hanya menuntun, tetapi dia katakan dia akan memegang aku. And your right hand shall hold me. Kalau tangan Tuhan memegang kita, kita tidak usah takut. Tidak ada yang patut kita khawatirkan. Dimanapun sudah berada, di negara apapun sudah berada, tidak ada yang patut kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita mempunyai pencipta. Kita adalah ciptaannya, ciptaan yang luar biasa. Ketika Adam diciptakan, Tuhan berkata, sungguh amat baiklah adanya. Jadi saudara-saudara, ingat, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Makan, tidur kita, segala apapun juga Tuhan Maha Pencipta mengerti kita. Ulurkanlah tangan saudara kepada mereka yang memerlukan, pahlawan-pahlawan kesehatan, pahlawan-pahlawan yang berjuang melawan COVID-19. Tetapi saudara-saudara, berdoa juga untuk mereka yang tidak mampu, mereka yang di negara Afrika yang hanya berbungkus kulit, tulang berbungkus kulit, tidak makan beberapa hari. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengajar bagi kita yang mempunyai kelebihan untuk berbagi dengan mereka. Saudara-saudara, kita diciptakan menurut image, peta dan teladannya Tuhan. Di dalam hidup kita ada sesuatu yang diciptakan menurut image-nya Tuhan, menurut hatinya Tuhan. Tuhan sangat menyayangi umatnya. Jadi kebencian bukan dari Tuhan, kemarahan bukan dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan, rendah hati dari Tuhan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau pencipta kita lemah lembut dan rendah hati, kita harus memiliki, biar sedikit saja, karakter, sifat dari pencipta kita. Sekian renungan firman Allah pada minggu sore ini. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa yang di sorga, Bapa yang di dalam nama Yesus, Engkau yang membuka diri, membuka hati, membuka pengertian. Engkau yang sanggup membuka pengertian dan hati kami masing-masing. Tidak ada yang sampai kepada Engkau kecuali Engkau membuka rahasia bagi mereka.
yang tertutup bagi orang-orang pandai, tetapi diberikan kepada anak-anak kecil yang sederhana. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pencipta kami. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menyadarkan orang-orang bahwa mereka punya pencipta yang baik, pencipta yang adil, pencipta yang penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, berkati rumah-rumah tangga, berkati keluarga, berkati mereka yang bekerja di ladang, berkati mereka yang bekerja di toko. Tuhan, pada saat yang sulit ini, Engkau mengenal, Engkau mengetahui di mana mereka berada. Tolonglah mereka, ulurkan tangan-Mu, menjaga mereka, menudungi mereka dengan tangan-Mu, pelihara mereka dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat petang saudara, sampai berjumpa di lain kesempatan.